Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat bergabung kembali pada acara webinar sesi kedua kali ini. Ya, dengan mengusung tema 8 langkah sukses menjadi marketing yang handal bersama dengan Bapak Ferry Hemhum. Ya, beliau nih yang sudah cukup kawakan ya, sudah banyak membantu banyak mitra maupun agent dari travel-travel sebelumnya, di mana secara terbukti mereka bisa berangkat umroh dengan gratis. Untuk sesi 2 kali ini, kita akan membahas beberapa poin, diantaranya temukan keinginan konsumen, yang kedua adalah form, family, occupation, recreation, and money. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya belum ikut di sesi pertama, kita sudah membahas 2 poin sebelumnya, yaitu daftar impian kita ya dari mitra. Yang kedua adalah daftar new customer, sama bagaimana teknik mengundang. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengikuti sesi pertama sebelumnya, nanti bisa melihat di YouTube channel kami, yaitu di YouTube channelnya Venture Travel. Namun setelah lihat, jangan lupa ya, tentunya untuk mensubscribe, like, and share. Oke. Nah, untuk sesi kali ini kita juga nanti ada undian ya. Kita ada undian door prize ya, berupa voucher dari OVO untuk 2 peserta yang beruntung untuk hari ini. Ya, mungkin sambil perkenalan ya, nanti dilanjut dengan Bapak Ferry guna untuk mempersingkat waktu. Kita nanti langsung ke Bapak Ferry Hemhum. Untuk Pak Ferry, apa udah ready? Mas Feb. Siap. Oke, dilanjut Pak Ferry. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Biasa warahmatullahi buat wabarakatuh. Anda semua yang ada di Venture Tour and Travel, saya doakan Anda menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dan Anda bisa menjadi agent top yang handal dan profesional di Venture Tour and Travel. Baik, kembali jumpa dengan saya Ferry Hemhum, yang insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan membantu Anda bagaimana menjadi marketing yang handal dan luar biasa. Oke, baik. Kita mulai. Sebelum memulai, baiknya ini sebuah pemanasan dulu. Ya teman-teman ya. Lebih baik kita coba ke Mas Age. Halo Mas Age. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum Mas Age. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana, mungkin ada kabar-kabar terbaru mungkin Mas Age? Ya. Sebelum mulai. Baik, Bagi Pak untuk Ferry. informasi buat para mitra dan agent. Baik, Mas baik. Age, Ya, silakan. selingan ya. Sebelum dimulai acara intinya juga dan sambil menunggu rekan-rekan yang mungkin belum masuk. Ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya selaku dari manajemen Venture. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, para mitra Venture yang masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya di dalam acara tips dan kunci kesuksesan dalam di dunia marketing. Dan tentunya ini juga dengan tujuan yaitu kepada Bapak Ibu semuanya menjadi bekal ilmu untuk kita semua dalam marketing ataupun dalam penjualan nanti. Ya Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa umroh itu sebenarnya sudah dibuka Bapak Ibu ya, per tanggal 4 Oktober kemarin. Dan Venture juga telah memberikan informasi
melalui grup dan melalui media sosialnya juga bahwa per tanggal 4 Oktober pemerintah kerajaan Arab Saudi telah membuka kegiatan ibadah umroh ya. Alhamdulillah. Dan itu dibuka menjadi beberapa tahap. Nah, namun untuk tahap awal ini di tanggal 4 Oktober yaitu masih dibatasi, dikhususkan hanya kepada masyarakat lokal dan para ekspatriat ataupun yang pendatang yang bermukim di Arab Saudi. Namun dalam hal ini jumlah untuk kapasitasnya juga dalam kegiatan ibadah umroh masih dibatasi hanya sekitar 40%. Dan nanti insya Allah di tahap kedua di tanggal 18 Oktober kapasitas untuk melaksanakan ibadah umroh dan pelaksanaan sholat 5 waktu di Masjidil Haram akan ditingkatkan menjadi 75%. Dan ini pun menjadi kabar baik untuk kita semuanya. Namun sebelumnya untuk melaksanakan ibadah umroh, semua para jamaah harus mendaftarkan dirinya di dalam aplikasi Itmarna ataupun aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Karena apa? Tanpa kita mendaftarkan diri di aplikasi itu, kita tidak bisa untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan mungkin Bapak Ibu juga telah menyaksikan di berbagai media sosial ataupun di live streaming langsung dari televisi Arab Saudi bahwa kegiatan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah umroh itu sangat ketat, ya sangat ketat sekali. Wajib menggunakan masker, hand sanitizer, dan physical distancing. Dan nantinya untuk di tahap ketiga, yaitu tanggal 1 November tahun 2020, pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan bagi para jamaah umroh yang berasal dari luar kerajaan. Namun negara mana saja yang akan diizinkan ini kita masih menunggu keputusan resmi. Jadi kalau Bapak Ibu ada travel lain yang menjanjikan bahwa tanggal 2 November, tanggal 3 atau tanggal 4 bahwa umroh sudah bisa dibuka dan sudah bisa kita melaksanakan berangkat ke Tanah Suci, lebih baik kita lebih berhati-hati, yaitu menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Karena sekarang pun sudah tanggal 15 Oktober, tentunya dalam melaksanakan ibadah umroh 16 Oktober, kurang lebih kalau misalnya tanggal 2 November itu sekitar 2 minggu lagi ya. Dan itu tidak bisa kita namanya dalam mempersiapkan ibadah umroh itu terlalu mendadak ya, karena banyak hal sekali yang harus dipersiapkan. Dan juga pemerintah kita pun sendiri telah berusaha untuk bekerja sama dalam hal vaksin ini, dan informasinya pun di bulan November atau Desember insya Allah vaksin pun sudah bisa didistribusikan ke masyarakat seperti itu. Nah, nanti di tahap akhir untuk pelaksanaan ibadah umroh nanti akan dibuka 100% secara normal ya, jika memang pandemi ini bisa dikatakan telah berakhir. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian yang kita hadapi ini bisa cepat kita lewati bersama dan pandemi ini bisa segera berakhir. Dan bagaimana sikap Ventur dalam menanggapi informasi bahwa umroh telah dibuka, yaitu untuk Ventur kita optimis insya Allah nanti keberangkatan di bulan Januari ya. Kalau di bulan November rasanya pun belum bisa dipastikan, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kapan tanggal berapa umroh dibuka, dan juga tentunya kita perlu persiapan yang begitu matang, dan insya Allah kita yakin optimis nanti di bulan Januari pelaksanaan ibadah umroh sudah bisa dilaksanakan, dan tentunya jamaah-jamaah yang tertunda, jamaah-jamaah tertunda dan jamaah-jamaah yang
yang sudah mendaftar insya Allah bisa segera berangkat umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nantinya pun tetap kita masih menunggu keputusan resmi. Barangkali itu saja Mas Febrian yang bisa saya informasikan terkait situasi terkini, bagaimana kondisi di kegiatan ibadah umroh di Tanah Suci. Terima kasih semuanya. Harap Bapak Ibu bisa menyaksikan dan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Ferry M. Hum. Jangan lupa juga catatannya. Jadi informasi-informasi yang sangat penting ini bisa dicatat sehingga bisa menjadi bekal kita nanti untuk lebih semangat lagi untuk syiar ke Baitullah. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Age, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga para sahabat ya yang dapat informasi ini bisa ya, nambah pengetahuan dan ilmu terkait dengan situasi dan kondisi terbaru. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya lanjutkan kembali kepada Bapak Ferry Hum. Silakan Pak Ferry, waktu sudah tepat, saya persilakan. Ya, alhamdulillah Mas Agi, thank you. Ya, sama-sama Pak Ferry. Ibu Anissa sebagai Direktur Utama yang telah memberikan waktu dan tempat buat kami, memberikan manfaat yang insya Allah spesial buat para agent dan para mitra Venture. Saya juga Pak Ferry ucapkan selamat juga untuk Bu Anissa selaku Direktur Utama membuat acara ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Amin. Baik. Amin. Saya boleh menyapa kepada teman-teman, apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas ya, terdengar ya. Baik. Sebelum saya mau mulai, boleh saya cek amalan teman-teman yang kemarin ikut, apakah sudah dilakukan belum? Boleh? Karena ini penting sekali. Saya boleh cek amalan dulu ya. Ini saya sebut namanya cek amalan. Apa yang saya kemarin sampaikan, semoga teman-teman menulisnya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Cek amalan pertama, sudahkah buat daftar impian? Oke. Yang ada di ruangan ini, di acara webinar ini, apakah teman-teman yang kemarin sudah buat daftar impian yang ditulis, yang belum kesampaian? Sudah? Sudah. Saya boleh dengar suaranya? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Yang ikut di sesi pertama mungkin. Nah, benar Pak Febri. Boleh ditunjukin? Mungkin Bu Foni udah kali Bu Foni nih. Ada Bu Foni kita baru masuk. Mana Bu Foni? Bu Foni, Assalamualaikum Bu Foni. Ada Bu In juga, Bu In Rosmiati. Saya nggak ikut Pak yang pertama. Ada yang belum ikut juga kebetulan. Gak apa-apa. Yang baru ikut hari ini, semoga ditulis poin penting untuk menjadi marketing yang handal, top luar biasa. Yang pertama yang harus mesti Anda lakukan adalah menulis daftar impian Anda. Ditulis. Tulis ya. Untuk yang baru hadir hari ini, ya, oke. Baik. Mungkin teman-teman akan mempersiapkan kembali apa-apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ini penting sekali. Saya mau cek amalannya. Apakah teman-teman sudah buat daftar impian? Satu saja yang Anda inginkan. Oke. Yang kedua, cek amalan yang kemarin ya. Apakah Anda sudah membuat list konsumen yang Anda ingin sampaikan tentang Venture? List. Jadi misalkan ini ini ada daftar nama 100. Misalkan si A, si B, si C, D.
Oke, apa yang harus Anda sampaikan, apa yang harus Anda undang adalah tentang bagaimana mereka bisa tahu tentang Venture. Oke. Sudah apa belum? Yang kemarin, list konsumen apakah sudah dibuat, ditulis? Oke, ya, baik. Saya rasa ini untuk pemanasan agar jangan sampai lupa. Karena sesi berikutnya ini ada sesi yang sangat penting buat Anda. Oke, saya hapus dulu ya. Hari ini, topik yang mau saya sampaikan kepada Anda yang sangat luar biasa adalah bagaimana sih Anda memulai topik pembicaraan kepada siapapun yang ingin Anda sampaikan. Baik, kali ini topiknya adalah find they need, yaitu temukan kebutuhan konsumen Anda. Ini sangat penting, karena Anda sudah melalui tahap-tahap yang saya sampaikan kemarin. Buat daftar impian sudah, buat daftar list konsumen sudah, cara mengundang sudah. Nah, kali ini sangat penting, dan ini menentukan apakah Anda closing atau tidak. Yaitu, 1, bagaimana menemukan titik keinginan konsumen. Dan ini bisa dilakukan kepada siapapun. Buat teman-teman yang mungkin pendiam, atau jarang ngobrol sama orang, atau mungkin jarang ketemu sama orang, ya, mungkin ini tipsnya buat Anda menjadi marketing yang sangat hebat. Yaitu find the need, temukan keinginan yang sangat dibutuhkan sama konsumen. Yaitu kita bisa gali dulu dengan rumus FORM. Ya, ini adalah singkatan. F-nya adalah family. Oke, saya akan membahas tentang family. Nah, mungkin dong, tiba-tiba orang itu hadir, pluk, langsung lahir, pasti ada dong bapaknya, ibunya, adiknya. Kita tanya tentang mereka. Mungkin cara menanyanya yang santai, rileks. Ya, sebelum kita memulai presentasi, kita harus ada bridging ini untuk mencarikan suasana. Oke, kita tanya, gimana kabar ibu, bapak? Si konsumen bilang, ibu sama bapak saya alhamdulillah sehat. Oh ya, emang bapak ibu sekarang umur berapa? Dia jawab, bapak ibu saya sih umurnya udah 60 tahun, 70 tahun. Nah, saat itu bagaimana caranya Anda susupi bahasa Venture di situ? Kalau kita melihat bahwa dia ketika ditanyakan tentang keluarganya, ya, pada saat dia tanya, dia merasa happy. Oh ya, terus sekarang ibu kamu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau begitu, pernah nggak sih ngajakin ibu gitu untuk umroh bareng? Nanti kan dia akan merasa dia peduli sama kita. Ini bukan sales, tapi menjadi teman dulu. Baru Anda sampaikan tentang program Venture. Lihat ya, ketika Anda menanyakan tentang family, ketika dia respon, maka Anda harus bisa susupin bahasa Venture. Tapi jangan terlihat. Oke, saya tanya lagi, Boy. Oke, pada saat ibu kemarin, misalkan dia belum umroh, punya keinginan umroh, apakah kamu udah ngeberangkatin ibu atau bapak kamu belum? Pada saat kita tanya, kita harus diam sejenak. Jangan nyerocos.
Karena ini penting. Banyak orang ketika dia nanya nggak berhenti, kapan dia mau jawab konsumennya. Jadi setiap ada pertanyaan kita diam. Oke? Itu yang cara pertama tentang family. Oke. Itu dari bicara ibu. Terus tanya lagi, gimana? Adik kamu ada di Jakarta kah? Atau di mana? Sudah bilang, oh kalau adik gue itu ada di daerah Batam, ada di Tangerang. Masih berhubungan nggak? Masih. Pernah nggak ketemuan silaturahmi gitu? Pernah sih, tapi jarang. Paling kalau silaturahmi cuma di rumah saya. Nah, kita ajak lagi untuk masuk ke venture-nya. Contoh, oh ya, pernah kepikiran nggak sih kalau misalkan kumpul-kumpulnya itu sambil umroh bareng gitu? Nah, kita lihat pada saat kita tanya tentang kumpul-kumpul bareng, umroh bareng di Tanah Suci melalui venture, kita lihat mimik mukanya. Tapi pada saat kita nanya, mimik muka kita harus main. Ya, pada saat kita bicara happy, mimik muka kita tersenyum. Seperti itu contohnya. Pasti dia akan bilang, ya juga ya. Kalau misalkan ngajak kumpul keluarga, terus kemudian umroh, pasti seru nih. Nah, saat itu kita sebagai agent yang luar biasa hebatnya di venture ini, kita harus bisa menangkap poin itu. Iya, di venture itu keren banget, sumpah. Mimik muka ada semen kan, bahasa tubuh, tangan, iya. Kalau di venture itu ada loh paket-paket untuk bisa bersama keluarga dan keren banget. Aku udah pernah lihat langsung tentang bagaimana venture melayani para jamaahnya ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air itu dengan sangat luar biasa. Kali lagi, pada saat Anda menanyakan keluarga, family, Anda harus masukkan tentang venture. Setuju ya? Jadi sederhana. Jadi untuk memulai topik pembicaraan, tadi poin 1 adalah family. Oke. Saya lanjut. Karena ini penting juga, yaitu O-nya. O yang kedua adalah occupation atau pekerjaan. Pekerjaan, hal yang sensitif, tapi masih bisa kita tanya. Oke? Baik. Bisa kasih contoh tentang pekerjaan. Kita ya udah lama ya. Kita bicara pada saat kita sudah di tatap muka. Udah lama ya, kamu kerja di company A. Kira-kira ada liburnya nggak sih? Atau kamu di perusahaan itu full day dari Senin sampai Minggu kerjanya? Enggak sih. Dijawab, enggak sih. Aku sih kerjanya cuma Senin sampai Jumat doang. Sabtu Minggu libur. Oh iya? Berarti asik dong pekerjaan kamu. Pasti udah levelnya tinggi nih. Kalau Sabtu Minggu udah nggak aktif, lebih banyak ke keluarga. Pernah nggak menyisihkan waktu? Nah, bicara waktu kan, masuk lagi kita bicara venture. Pernah nggak kepikiran waktu kumpul Sabtu Minggu kita bisa ketemuan dan liburan bareng sama keluarga? Pasti kan dibilang iya juga ya. Kayaknya emang asik juga nih untuk kita bicara gagak ke manapun. Oh iya, tadi bicara apa? Tadi tentang venture. Oh iya, gimana sih tentang venture? Nah, saat dia tanya tentang venture, kita harus ready nih. Bukan hanya tentang penampilan aja, tapi harus kaya ilmu. Apa sih itu venture? Kita harus punya ilmunya tentang venture. Ya, cuman kali ini saya mau ngajak Anda bagaimana Anda bisa membuka topik pembicaraan kepada siapapun dengan cara form.
Oke. Pada saat kita tanya pekerjaan tadi, apakah dia responnya bagus atau nggak respon? Kalau dia nggak respon, sederhana, kita coba memakai R yang ketiga, yaitu rekreasi. Nah, rekreasi ini adalah semacam engagement, mungkin kedekatan kita, satu hobi mungkin ya. Dengan cara kita buka rekreasi, orang biasanya pasti happy ketika ditanya rekreasi. Oke, sederhana pertanyaannya. Jadi saya kasih subjeknya rekreasi, saya kasih contoh bagaimana cara bicara ketika Anda menanyakan sesuatu kepada calon konsumen tentang rekreasi. Simak baik-baik, karena ini ranah kita. Karena kita bergerak di bidang apa teman-teman? Tour and travel. Bisa ngajak kepada siapapun untuk berangkat ke luar negeri, Venture punya paketnya. Mengajak orang umroh, memang bidangnya. Luar biasa Venture. Nah, bicara rekreasi, sederhana. Pada saat kita lihat, misal kita lagi main nih, berkunjung ke rumah konsumen, setelah kita buat list, kemudian cara ngundang, maka pada saat kita dah hadir di rumahnya, ingat, mata kita harus jeli, alias jelalatan. Kita lihat fotonya, di rumah itu ada tentang rekreasi nggak ya? Oke, ternyata ada. Mereka kumpul keluarga, ada latar belakang pemandangan indah, atau dia rekreasi di mana, atau dia rekreasi dia di luar negeri, ataupun dia rekreasinya di daerah. Itu poin penting untuk kita tanya. Tapi pertanyaannya harus tulus. Oke. Kita lihat. Oke. Wih, keren banget ya foto ini. Tapi dengan bahasa yang ikhlas dan tulus, insya Allah dia akan merespon pertanyaan kita. Ih, keren banget ya fotonya. Wow, ini di mana nih? Misalkan namanya kita panggil aja Om. Om, ini fotonya di mana Om? Keren banget ya. Pasti dijawab, oh itu foto waktu saya di Turki. Dan itu pemandangannya bagus sekali di sana. Kita harus merespon. Oh, oke. Turki. Memang Turki itu kota bersejarah. Negeri yang luar biasa. Ada kepinginan lagi nggak sih bro? Om, tante, paman, untuk berangkat lagi ke Turki? Jadi pada saat kita tanya, kita harus menyambungkan dengan kita punya pekerjaan sebagai marketing di Venture. Oke? Om, tante, kira-kira kepingin nggak sih pergi lagi ke Turki? Pada saat kita tanya, kita diam sejenak, biarkan konsumen yang berbicara. Oke, iya juga sih kepingin nih ke Turki lagi. Cuman karena dia aku pakai travel lain, banyak keluhan sih. Jadi agak ragu-ragu nih, saya mau berangkat lagi ke Turki. Emang kamu ada informasi tentang Turki? Wah, pada saat dia memancing pertanyaan itu, kita sebagai agent harus antusias dengan mimik muka yang happy, oke, senyum. Kita bilang, oh ada, kita punya paket Turki yang memang alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Cuman tinggal 5 orang lagi loh. Ya mungkin 5 orang ini ya om dan tante sama anak-anak kita bisa berangkat. Nanti Ferry bantu bagaimana om, tante, sama teman, sama anak-anak bisa berangkat ke Turki. Gampang kok, caranya mudah. Daftar, registrasi, kemudian nanti ada yang ngurus. Om, tante, sama anak-anak tinggal berangkat doang ke Turki. Dan harganya ekonomis banget, sumpah. Kalau dibandingkan sama travel lain, Venture itu harganya
ekonomis. Jadi kalau kita tanya tentang sesuatu rekreasi dan ini adalah bidang kita, maka banyakin pertanyaan tentang rekreasi teman-teman. Ya, jadi kita itu mau menyampaikan sesuatu tentang Venture ini, tetapi kayak nggak kelihatan. Tahu? Dan ini canggih. Tahu angin? Oke, bisa dilihat nggak? Nggak bisa kan? Tapi bisa dirasakan. Nah, inilah teknik bagaimana Anda bisa menemukan keinginan konsumen. Dan ketika Anda menemukan itu, Anda pasti bisa closing. Luar biasa. Ini teknik yang sangat luar biasa, yaitu fine dining. Oke. Banyak loh pertanyaan-pertanyaan tentang rekreasi ini. Banyak. Kita bisa ambil dari foto-foto gambar di rumah konsumen, atau mungkin kita ajak fantasi. Misalkan yang kita bicarakan ini di depan kita adalah wanita, maka bahasa yang harus Anda sering ucapkan adalah bahasa emosional dan fantasi. Ingat ya, karena kalau kita beda pola, seperti kita mau buat baju jas jadinya jas. Jangan buat baju jas jadinya kaos, itu salah. Antara perempuan dan laki-laki itu beda cara nanyanya, cara handlingnya. Oke, kalau perempuan, saya ingatkan, sebenarnya kemarin sudah saya ingatkan, kalau teknik menanyakan kepada perempuan, apapun itu, pancing emosionalnya dan pancing fantasinya. Oke, saya misalkan bicara dengan lawan jenis perempuan, oke, pernah nggak sih kepikiran betapa indahnya kalau kamu ngajak suami, anak-anak pergi ke Turki? Tuh, berarti kan mancing fantasi ya. Biarkan dia berbicara, biarkan dia curhat, biarkan apa yang dia ingin sampaikan, kita always listening untuk mendapatkan bagaimana kita bisa closing dengan baik tentang Venture. Oke, baik. Terus kemudian, itu bicara rekreasi. Nah, saya mau bicara tentang mimpi, atau boleh bilang kalau money, ya, bahwa bicara money ini sesuatu yang sangat disenangi, oke, sangat disenangi sama banyak orang. Oke. Ini bisa, kenapa sih bisa nyambung ke Venture? Oke, karena ini penting. Biasanya orang kalau ingin beli sesuatu dia ngukur kantong, benar nggak? Benar. Oke. Misalkan dia nanya nih, emangnya kalau berangkat ke Turki atau umroh, emang paketan di Venture berapa sih? Gitu ya. Kita harus bilang, ini sebagai marketing yang handal dan top, kita bilang, wah, kalau pakai paket Venture itu paketannya ekonomis banget. Ya, boleh dicek. Kenapa? Karena Venture mengedepankan fasilitas, kenyamanan, dan akhirnya harga uang ini nggak jadi apa-apa. Dan dia siap membayar berapapun untuk ikut dengan Venture. Ya, oke. Artinya apa teman-teman? Bahwa topik ini, form, adalah topik yang memang harus Anda kuasai. Bagaimana Anda bisa menjadi marketing yang handal dan luar biasa. Oke, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada host tentang bagaimana menjadikan topik pembicaraan itu menjadi enak, nyaman, dan membuat kita happy dan bisa jadi closing.
Silakan saya kembalikan kepada host. Baik Pak Ferry, terima kasih banyak Pak. Terkait untuk form ya, yang tadi disampaikan sama Pak Ferry, mungkin para sahabat ada yang ingin ditanyakan. Khususnya ini Pak Ferry, tadi ada yang tanya ke saya, kebetulan WhatsApp ke saya mengenai terkait dengan yang sesi pertama, yang dimaksud dengan list tadi. Mungkin Pak Ferry bisa jelaskan terkait dengan impian tadi, apa yang harus mereka listkan, dengan definisi seperti apa gitu Pak. Sebelum nanti ke pertanyaan ke form. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Mas Febri atas pertanyaan dari agent kita. Baik, saya berarti mundur dulu ke belakang tentang list. List ini adalah daftar nama yang memang harus Anda lakukan ketika Anda mau mulai presentasi. Kepada siapa sih kita mau presentasi? Karena kan yang kita presentasikan manusia, jadi harus ditulis siapa-siapa aja. Misalkan, kayak contoh gini, teman-teman bagi yang sudah menikah, ya biasanya kalau dia menentukan tanggal, hari, jam, di mana dia mau menikah, pasti buat daftar nama undangan. Setuju apa setuju? Ya, nah itu ditulis teman-teman. Misalkan ini A, B, C, kita tulis daftar konsumen, ya, daftar konsumen yang mau kita sampaikan informasi penting tentang Venture. Itu maksudnya. Jadi buat listnya itu ditulis tapi ya. Kenapa? Supaya nggak lupa, supaya tidak ada double undangan. Yaitu kita tulis daftar konsumen A, B, C. Oke, itu tentang list. Kemudian kita tarik lagi sebelumnya tentang impian. Ini sangat paling penting, yaitu impian. Pasti teman-teman yang sudah bergabung untuk menjadi agent tour travel di Venture, pasti punya keinginan yang sangat luar biasa, kepingin umroh atau haji, tapi dengan cara gratis. Mau apa mau? Pasti jawabannya sama saya, mau. Nah, impian itu ditulis teman-teman, ya, dan itu menjadi bahan bakar kita untuk mencapai impian itu melalui Venture. Oke, mungkin itu ya jawabannya buat para agent yang kemarin ikut serta list dan impian. Begitu kali Mas Febri. Oke, sebelum kita balik lagi ke form, mungkin untuk refresh nih, kita mau putar undian dulu door prize. Kira-kira untuk peserta yang beruntung untuk kali ini siapa nih untuk satu orang pertama? Ya mungkin bisa dilanjut untuk admin, silakan diputar untuk door prize-nya. Lumayan nih Bapak Ibu vouchernya. Lumayan banget ya Mas Febri ya. 50.000. Keren. Buat isi paket Pak. Ya silakan diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa nih yang dapat kira-kira? Alhamdulillah. Ibu Wiwin Eka Lestari. Ada nggak nih orangnya di sini nih? Ibu Wiwin. Selamat ya Bu Wiwin. Selamat Ibu Wiwin. Adakah Ibu Wiwin? Boleh diaktifkan Bu mic-nya Bu. Kalau nggak ada ntar kita putar lagi nih. Oke, untuk Bapak Ibu yang sekiranya ingin bertanya, boleh nanti di chat aja di kolom chat ya, di kolom chat kita. Pertanyaannya apa nanti akan coba saya bacakan, atau mungkin nanti Pak Ferry juga bisa lihat ya Pak ya di kolomnya. Kita lihat ada yang bertanya. Oke, di sini ada yang menanyakan terkait dengan form. Ya, singkatannya ini udah dijelaskan di sini ya. Kita ada family, ya, oposisi atau kerjaan, rekreasi dan money. Gitu ya. Mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Baiti ya, Bu Nur Baiti ya Bu ya, untuk passion. Oke, terima kasih. Ya, oke Pak Ferry, mungkin belum ada yang bertanya lagi.
Mungkin kita bisa lanjut kalau nggak ada yang bertanya lagi. Baik. Silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, mungkin Bu Nur Hasanah atau Bu Levi bertanya. Ada Bu Nelvi juga yang baru join ya, Bu Nelvi Irdayanti, ada Bu Iin, Bu Nuraisah ya, Novianti. Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Silakan Pak Ferry, dilanjut. Baik. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, ya, saya berharap teman-teman yang menyimak, memahami, insya Allah mau melaksanakannya, insya Allah teman-teman akan menikmati bagaimana Anda bisa umroh gratis bersama Ventur. Saya sumpahin yang nonton bisa umroh. Yang udah umroh, umroh lagi. Asik kan? Di Ventur. Oke, saya kasih bonus. Ya, sebelum memulai, saya kasih bonus. Tambahannya, ini penting. Ini apapun yang saya tulis ini, ya, sejago apapun Anda, kalau Allah belum ridho, kira-kira bisa closing atau tidak? Orang itu bisa mau atau tidak? Oke, baik. Saya akan coba lagi. Di sini M-nya ini, ya teman-teman ya, kita bisa ganti dengan magnet. Magnet rezeki. Oke. Ya. Ini magnet rezeki ini sangat penting teman-teman. Karena sejago apapun Anda, sekeren apapun Anda, secantik apapun Anda, seganteng apapun Anda, tapi kalau Anda tidak menguasai magnet rezeki ini, mungkin tidak closing. Ya, sebelum Anda memulai, semuanya yang tadi saya sampaikan, poin 1, poin 2, Anda harus memahami tentang magnet rezeki. Ya, M yang ini adalah tentang magnet rezeki. Dan ini bonus buat Anda. Jarang saya keluarkan bonus. Hari ini saya berikan bonus, kayak Ventur memberikan bonus kepada Anda. Oke, ini magnet rezeki. Jadi gini teman-teman. Saya mau kasih analogi. Ikan, Allah titipkan rezekinya di mana? Ayo, ada yang tahu? Baik. Ikan, Allah titipkan rezekinya, yaitu di terumbu karang. Setuju? Baik. Pertanyaannya sederhana adalah, pada saat ikan tahu bahwa rezekinya di terumbu karang, pernah nggak si ikan ini merusak terumbu karangnya? Menendang, mungkin. Atau menyeruduk terumbu karang itu? Pernah nggak? Tidak pernah. Justru dia mau merawatnya. Tuh, rezeki ya. Bicara rezeki. Yang kedua, kalau kita bicara hewan yang di darat, contoh jerapah. Ya. Jerapah, Allah titipkan rezekinya di mana? Pucuk pohon. Ah, benar. Di atas pohon. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak jerapah merusak pohon yang Allah titipkan rezekinya di sana? Dengan cara menendang, mungkin dengan cara menuduk. Pernah nggak? Di National Geographic, saya belum pernah lihat jerapah demo tentang menghancurkan namanya pohon tersebut. Ya, dia juga pasti apa? Merawatnya. Setuju ya? Oke. Dan yang terakhir, tapi ini penting teman-teman. Ya, yang penting. Allah menitipkan rezeki di manusia, itu nggak di mana? Pasti mikir, di mana ya? Oh, Kebahagiaan. rezekinya kemana? Di mana, Bu? Kebahagiaan orang lain. Ya. Terus ada lagi? Oke. Saya menguatkan jawaban Ibu. Sedekah. Sedekah, boleh. Apa lagi?
Baik. Apa yang Ibu tadi sampaikan kepada saya, jawabannya benar. Dan saya mau sampaikan lagi bahwa Allah itu menitipkan rezekinya kepada manusia di mana? Di manusia lainnya. Setuju apa setuju? Ya, Yang mau berangkat ke Turki manusia apa makhluk halus? Manusia. Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, pada saat Allah titipkan rezekinya di manusia yang lain, problemnya gimana? Kita. Kadang-kadang yang kita yang merusaknya. Setuju apa setuju? Dengan cara apa? Pada saat kita memberikan sebuah informasi tentang Venture, banyak bohongnya misalnya. Atau hiperbola. Atau kita membuat apa yang kita sampaikan ini jadi nggak benar. Oke. Itu tentang bagaimana Allah menitipkan rezekinya. Banyak manusia yang lalai tentang itu. Oke, Pak Ferry, kita lanjut lagi ke pertanyaan nih, Pak. Soalnya udah sedikit numpuk nih, baik di WA maupun dari Zoom-nya ya. Oke, Ada oke, pertanyaan, silakan. ada pertanyaan dari Ibu Destiana, ya, terkait bagaimana kalau misalnya jualan lewat medsos itu, kalau jual lewat medsos one by one atau ke perorangan itu gimana ya caranya? Terus efektifnya untuk jualannya itu seperti apa ya, Pak, lewat medsos? Demikian, Pak Ferry. Baik. Terima kasih Bu Destiana. Pertanyaannya bagus banget. Semoga jadi jawaban kepada yang lainnya ya. Bagaimana caranya berjualan lewat medsos? Oke. Medsos itu menurut saya memang sudah eranya. Ya. Sangat penting kita juga berpromosi lewat online. Ya. Yaitu mungkin bisa lewat Instagram, mungkin bisa lewat Facebook, WhatsApp, ataupun Twitter. Tapi bagaimana caranya kita bisa berpromosi mungkin lewat WhatsApp. Baik. Ingat teman-teman ya, bahwa ketika Anda berpromosi lewat medsos, jangan lewat grup. Tahu kenapa? Kalau Anda sampaikan tentang vendor ini di grup, itu sama aja buang peluru cuma-cuma, enggak tepat sasaran. Oke? Kebanyakan kesalahan kedua, ketika Anda berpromosi di medsos, Anda hanya japri, hanya informasi aja. Tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah menanyakan form. Tetap teman-teman ya, Anda harus memakai ilmu ini. Ilmu form, ini penting. Pendekatan personal ya. Ya, betul Mas Febri. Harus ada ikatan emosional kepada orang yang mau kita tawarkan. Jangan, kita tuh kayak tukang loper koran mungkin. Atau broadcast asal-asalan kepada banyak orang. Itu nggak tepat sasaran teman-teman. Yang keren, ya hari gini, jualan di medsos adalah memakai cara form. Tetap lakukan pendekatan emosional. Ya, Anda baru masukkan tentang promo Venture. Itu kalau kita mau berpromosi dengan cara medsos kepada orang yang kita kenal. Oke? Nah, itu kalau dari WhatsApp ya. Kecuali dari Instagram. Beda lagi. Kalau Instagram, Anda harus punya gambar yang keren dan beken tentang Venture. Misalkan Anda copy paste, Venture kan punya official ya. Anda copy paste aja dari Venture punya Instagram, ambil, kan warna-warnanya keren tuh. Anda tampilin di Instagram. Itu, karena beda loh. Pola antara promosi WhatsApp dan pola di Instagram. Instagram harus warnanya cerah. Misalkan warnanya kuning, seperti warna Venture, baju-bajunya.
atau warnanya merah, itu harus Anda taruh tentang informasi venture. Nah, pada saat teman-teman menaruh informasi venture di Instagram, pasti ada yang like. Ya. Gitu ya. Ya. Ada yang like, ada yang komen. Nah, tugas kita sebagai marketing venture, Anda harus masuk ke kirim pesan. Ya, kirim pesan pribadi, japri di Instagram tersebut. Oke ya. Jadi bedanya kalau Anda berpromosi di WhatsApp, jangan sekali-sekali melakukan blast informasi venture di grup yang ada, dicuekin. Lebih ke personal yang ada di kontak chat kita dulu gitu. Ya, begitu Pak Febri. Nah, kalau misalnya ke kontak yang baru kita kenal, database baru misalnya, itu gimana? Oke, pertanyaannya bagus banget. Kalau misalkan kita bicara di WhatsApp, kita mendapatkan kontak baru misalkan, tetap Anda harus memakai ilmu ini. Kalau bicara form ya, Anda harus wajib memakai ilmu F pertama family, yang kedua occupation, yang ketiga rekreasi, yang keempat adalah money. Jadi ya, tetap ilmu ini tetap dipakai pada saat Anda bertemu dengan stranger, orang asing, atau Anda baru menemukan nomor telepon baru, Anda pindahkan ke WhatsApp, Anda tetap harus menguasai form. Ini penting untuk di WhatsApp. Seperti itu Mas Febri. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Bu Haji Nur Hasanah. Baik. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya. Jadi dalam menghadapi customer, baik laki-laki maupun perempuan, ya, untuk laki-laki kita harus mengasih data atau kuat di data, ya baik laki-laki perempuan ya. Apakah data dalam bentuk brosur bisa segera didapat? Ya karena alhamdulillah saya sudah dapat testimoni dalam bentuk video dan foto. Demikian Pak. Baik. Ibu siapa tadi Mas Febri nanya? Ibu Haji Nur Hasanah Pak. Baik, apa kabar Bu Haja Nur Hasanah? Semoga sehat selalu ya. Baik. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Berarti Bu Haja Nur Hasanah nyimak. Amin, makasih. Ya, nyimak banget. Kalau kita berhadapan dengan laki-laki, gaya bicara kita, gaya bahasa kita harus dipakai ilmu data. Oke. Kalau kita bicara dengan perempuan, pancing emosinya dan fantasinya. Teman-teman harus paham ya. Ini penting loh. Oke, baik. Saya menyambung tentang Bu Haja. Kalau sudah ada data lengkap, nanti Bu Haja bisa nanya ke admin kita tentang data-data yang ingin Ibu terima. Nanti pihak admin venture akan mengirimkan semua data-data itu. Ya, baik. Ketika Anda berbicara, Bu Haja berbicara dengan laki-laki, maka Anda harus kuat dengan data. Ketika Anda sudah menerima data itu dari venture, Anda harus segera broadcast. Anda tahu Anda kasih pada saat bertemu tatap muka flyer. Ya, sebelum Anda ngasih, Anda paling penting adalah harus tahu ilmunya. Berapa harga keberangkatan venture untuk umroh tahun depan? Berapa harga paket Turki untuk bulan November? Ya, itu harus Anda kuasai. Kemana-mana saja program Turki yang ada di venture. Terus siapa tim tool leadernya? Anda harus tahu itu. Ya, Bu Haja. Jadi betul, ketika kita sudah dapat data-data dari venture, apalagi yang berhadapan kita adalah laki-laki, maka harus segera sampaikan. Seperti itu Bu Haja. Ya, begitu Mas Febri. Oke, insya Allah mudah-mudahan penjelasannya cukup ya, cukup dipahami sama Bu Haji. Nah, Pak Ferry, ini ada pertanyaan lagi ya, kira-kira dari para peserta. Kalau nggak ada, nih saya baru dapat konfirmasi dari admin, kayaknya Bu Wiwin nggak ada nih di list nih. Mungkin kita putar lagi aja kali ya, untuk membaca ya. Kita coba konfirmasi, tapi yang bersangkutan tidak ada.
Oke, mungkin admin ya kita putar lagi ya untuk refreshing ya. Kita change. Ya, nanti yang akan mendapat hadiah nanti akan langsung dihubungi sama customer service kita. Silakan Mbak Tiwi, diputar lagi aja. Mudah-mudahan Bu Haji nih dapat nih. Amin. Ibu Novi Ferry. Ada Ibu Novi Ferry? Ibu Novi Ferry? Coba admin sambil dicek ada nggak Ibu Novi Ferry? Nggak ada. Ada, Bu? Ada, Mas? Tidak ada. Oh, tidak ada. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak saya putar lagi nih. 1, 2, 3. Oke, admin diputar lagi. Ibu Novi Ferry-nya tidak ada. Silakan. Bapak Wisnu Prasetyo. Tidak ada. Tidak ada. Bapak Wisnu nggak ada ya? Tidak ada. Mungkin udah keluar kali ini. Bapak Wisnu. Iya, Bapak Wisnu nggak ada. Diputar lagi, Ben. Silakan. Bismillah. Kayaknya Bu Foni nih yang dapat nih, walaupun nggak masuk list. Tapi masuk kok Bu, ada di sini Bu. Silakan. Lah. Levi dengan Bapak atau Ibu nih? Untuk Bapak Levi atau Ibu Levi? Ibu Levi, ada Ibu Levi. Ibu Levi Kodriat ya Pak? Ibu Foni. Ya, Ibu Levi. Suaranya Bu. Masih hadir Bu? Ada. Ada ya? Tolong nanti untuk Ibu Hadir. Levi. Aldir, alhamdulillah. Bu, nanti yang dapat hadiah segera hubungi customer service kita Bu ya. Oh Untuk iya, dikonfirmasi ya Bu ya. Ya, Terima alhamdulillah kasih, dapat voucher Ventur. 50.000 berupa voucher OVO Bu ya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat. Ya mungkin kita masih buka pertanyaan dari para peserta yang lain, silakan. Mungkin dari Bu Foni sambil nunggu pertanyaan dari yang lain terkait dengan Pak Ferry. Ya mungkin Mas Age ada pertanyaan nih Mas Age terkait update tadi yang awal. Ya. Tadi kan kita ada share bagaimana situasi dan kondisi terbaru ya, yang sebelumnya waktu pasca umroh sudah dibuka, khususnya untuk warga lokal. Ya, nah pertanyaannya itu dari Pak Ahmad Herudin, apakah para jamaah baik yang lokal itu sudah bisa masuk ke dalam masjid, Mas? Silakan. Ya, kalau untuk masuk ke dalam masjid itu tentunya pasti bisa ya Bapak. Karena memang untuk melaksanakan ibadah umroh itu kan harus melewati Masjidil Haram terlebih dahulu. Cuma memang kalau untuk sholat 5 waktu bagi para jamaah yang tidak melaksanakan umroh, informasinya kalau tidak salah nanti di tanggal 18 Oktober baru mulai dibuka. Oh, namun bagi jamaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh, namun waktunya ternyata tepat di waktu sholat, itu tentunya pasti bisa melaksanakan sholat berjamaah di sana. Seperti itu. Baik Pak. Mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan Pak Ahmad Herudin. Lalu nih Pak ada pertanyaan dari Bu Foni. Bu Foni menanyakan ke Pak Ferry, tapi ini kayaknya lebih tepatnya ke Pak Age nih. Untuk usia bagaimana ya? Karena ada beberapa mau daftar tapi usianya sudah lanjut. Lanjutnya nih umur berapa nih Bu Foni? Gimana Mas Age? Memang kalau aturan usia yang disampaikan pada saat itu informasinya yaitu kan usia 18 sampai dengan 65 tahun. Nah, usia 18 sampai 65 tahun. Nah, tapi kan itu pun tidak berlaku permanen. Jadi kita masih lihat nanti perkembangannya seperti apa.
Nah, ketika misalnya memang ada yang mau daftar umroh, namun usianya di atas 65 tahun, menurut tidak masalah Bapak Ibu, mending ditampung aja, at least dia bisa membayar DP, nanti diarahkan aja mungkin keberangkatannya beberapa bulan lagi, apa mungkin bulan Maret, bulan April, seperti itu. Tentunya nanti kalau memang kondisi sudah normal, tidak ada batasan umroh lagi. Jadi kalau misalnya memang ada yang pengen-pengen nih, istilahnya kalau kata Pak Ferry kan udah potensial banget tuh. Sayang kan kalau cuma gara-gara kendala usia, nggak taunya dia nggak jadi daftar kayak gitu. Lebih baik nggak apa-apa ditampung aja dulu. Seperti itu. Cuma masalahnya waktunya aja nanti pelaksanaannya. Gitu Pak Ferry. Pak Febrian. Ya, baik. Mas Agit, terima kasih. Bu Foni, mudah-mudahan terjawab Bu Foni ya, terkait dengan regulasi itu ya Bu Foni. Lalu ini ada pertanyaan untuk Pak Ferry. Pak Ferry, masih on Pak Ferry? Siap. Ada pertanyaan dari Bapak Cep Heru. Ya. Pertanyaannya, covered selling di umroh yang efektif tuh yang seperti apa? Cover selling, Pak. Jadi cover selling ini cara jualan yang kayak tersembunyi, ya, atau disebut dengan upaya untuk memberikan informasi jualan secara tersembunyi gitu, Pak. Kira-kira gimana, Pak, yang efektif? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa untuk Bapak Heru ya. Ya, Pak Cep Heru, Pak. Ya, Pak Cep Heru, upaya cara jualan yang tersembunyi. Ya, maksudnya dengan upaya untuk memberikan informasi jualan secara sekilas, Pak, kepada pembacanya. Dengan targetnya tuh pikiran bawah sadarnya, covered selling. Yang efektif di umroh itu seperti apa? Baik, ini maunya saya detailin ya. Mau lewat WA atau pada saat tatap muka? Seandainya mungkin lewat media sosial, Pak, atau mungkin ya lewat WA mungkin. Dua-duanya. Oh gitu ya, baik. Saya mau sebenarnya ini teknik hypnorating namanya. Pernah dengar nggak Pak Heru? Atau mungkin teman-teman? Ini ada ilmu tentang hypnorating. Bagaimana kita bisa menghipnotis orang dengan cara menulis. Ya, pernah lihat orang ketika membaca sesuatu sempat nangis? Lihat? Atau pada saat membaca sesuatu orang itu jadi bahagia, membuat jadi lucu? Ya, pernah ya? Atau ketika dia membaca sesuatu senyum-senyum sendiri? Oke? Baik. Bagaimana cara menjual tapi tidak terlihat? Artinya alam bawah sadarnya dia yang mau bilang, iya saya tertarik dengan vendor. Maka ini ilmu sebenarnya ilmu yang nanti kesekian saya informasikan ke Anda. Bagaimana Anda menjadi seorang hypnorating. Ya, jadi mulainya gini. Ini agak panjang Mas Febri. Pertanyaan. Mungkin secara singkat aja, Pak. Apa mungkin next minggu depan ya? Boleh, karena mengingat kalau cover selling itu sepertinya juga lebih cocok kayak di Facebook, Pak. Mungkin lebih cocok juga. Menurut saya ya, mungkin dari Pak Ferry silakan. Baik, saya singkat aja, tapi nanti saya akan kupas tuntas setelah jam silet. Ya, mengingat waktu juga sih, Pak. Karena waktu juga. Mungkin gini Pak Cedwi, Pak Heru, bahwa ketika kita mau coba di Facebook, Anda jangan masuk langsung, karena kan ini sebuah hypnorating. Anda coba kasih semacam bagaimana caranya si pembaca ini minat, yaitu dengan kasih kisah, kasih informasi tentang kisah, Pak. Betul. Ya, Pak Cep Heru. Kisah misalkan seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya untuk berangkat umroh. Jadi kisah, Pak. Sehingga dia tahunya yang terakhir tentang umroh. Karena Bapak sampaikan di kolom akun Facebook pribadi, dia harus tahu bahwa Pak Heru sudah terbranding tentang umroh dan haji.
sebelum masuk ke sana, Bapak harus sampaikan tentang kisah-kisah dulu. Kisah A tentang anak yang berbakti pada orang tua, yang mengumrohkan orang tua. Kisah B, bagaimana orang lain yang peduli dengan orang lain ketika dia memberikan sedekah untuk umroh. Poin ketiga, bagaimana kisah orang menabung dari susah sampai akhirnya full bisa berangkat umroh. Seperti itu salah satunya, Pak. Tapi nanti saya akan membagikan ilmu hypno rating buat Anda para agent Venture. Dan ini spesial dari saya karena saya yakin Anda pasti membutuhkan yang namanya hypno rating. Gitu Mas Febri. Baik, Pak Ferry. Nah, ini mungkin ada pertanyaan untuk Mas Age ya. Kalau untuk pertanyaan kira-kira seputar 8 langkah suksesnya, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita ke Mas Age. Mas Age, monitor Mas Age. Iya, Mas. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Betty. Beliau menanyakan, kapan nih Venture ngeluarin brosur atau banner terbarunya? Ya, baik. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu dan permintaan yang sangat dinanti-nanti oleh para mitra kita. Jadi memang untuk flyer cetak kita belum rilis juga Bapak Ibu karena memang kami pun masih menunggu kepastian untuk harga-harga hotel. Karena dari PT Dial Al Manasik Internasional sendiri pun masih belum bisa merilis harga-harga hotel. Jadi tentunya paket-paket yang akan kita rilis nantinya akan menyesuaikan seperti itu. Tapi insya Allah kalaupun misalnya memang hotel-hotel sudah mulai rilis, kita pun nanti akan segera juga rilis. Seperti itu. Baik, Mas Age. Jadi untuk sementara ini kita masih publish ya untuk Turki, Bu Betty. Ya, menyusul nanti insya Allah buat yang umroh. Oke. Ya, terus sedikit Pak Febrian sebelum closing. Nah ini kayaknya pas nih kalau apa ilmu yang sudah diperoleh tadi yang disampaikan oleh Pak Febri bisa dipraktekkan untuk jualan Amazing Turki nih Pak Febri. Oh baik, insya Allah. Iya, insya Allah kalau yang kita di bulan depan nanti ada paket Amazing Turki 8 hari 7 malam di harga Rp12.400.000 ya untuk 8 hari 7 malam. Itu bisa dilihat ya, itu harganya insya Allah di tanggal 24 November dan kita juga nanti mau bikin lagi nanti di awal Desember, awal ataupun pertengahan. Awal Desember. Turki, ya. Dan nantinya pun saya nanti sebagai tour leader saya akan berangkat bersama grup untuk paket 9 hari di tanggal 23 Oktober. Iya, minggu depan hari Jumat depan saya berangkat. Jadi mohon Bapak Ibu bisa ikut monitor bagaimana video perjalanan saya dan bagaimana kondisi di sana kegiatan wisata di masa new normal seperti apa di Turki. Seperti itu. Baik, Mas Age. Mas Age, pertanyaan terakhir untuk Mas Age sebelum kita closing nih, Mas. Dari Bu Destiana, Mas. Kalau misalnya foto dari Venture saya ganti tulisan tour travel saya, tapi bawahnya nggak ditulis part of Venture travel, itu kira-kira boleh nggak ya? Gitu. Dan saya share di media sosial. Kira-kira gimana, Mas? Mungkin nanti Pak saya kurang begitu paham karena memang mitra kita ini adalah mitra yang untuk mempromosikan travel Venture seperti itu. Jadi tidak ada dari travel lain ya, Mas ya? Iya, betul. Iya, gitu. Kalau misalnya ada travel lain, biasanya Mas Febrian yang terjadi travel lain membeli LE ke kita dan itu pun harus satu grup seperti itu. Satu grup dan satu grup itu minimal 15 atau 20 ya? Iya, 15 ataupun 20 gitu. Biasanya seperti itu, tidak hanya untuk Turki aja, biasanya untuk umroh juga banyak travel-travel lain yang sudah mempercayakan kita untuk sebagai provider LE-nya juga dan visanya juga. Mereka banyak beli hotel, beli LE ataupun visa seperti itu. Baik, Mas Age. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Erizal. Assalamualaikum Pak Erizal yang baru bergabung ya Pak ya. Mungkin untuk mempersat waktu,
terakhir ya Mas ya, kita undi dompet Ya. tinggal 1 orang lagi tadi ya. Bila Silakan untuk admin sebelum kita closing. Ya, Pak Febri, Ya. sebentar ya. Mungkin saya mau ngingetin lagi Hmm. bahwa minggu depan kita Oke. akan mengadakan lagi acara webinar. Ya, saya akan melanjutkan tentang magnet rezeki yang Oh, yang tadi, oke. ya, yang menjadi bagian komponen dari 8 langkah sukses. Bagaimana Anda menjadi sosok marketing yang top dan handal. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, gitu Mas Febri. Baik, untuk minggu depan Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, admin silakan diputar untuk yang terakhir. Ahmad Herudin ya Pak ya. Bapak Haji Ahmad Herudin. Ada? Bapak Herudin ada Pak? Gimana admin? Tidak. Adakah? tidak Tidak ada ya? Diputar lagi Min, silakan. Pak Ahmadnya tidak ada. Silakan diputar lagi. Ibu Tiwi, Silakan Ibu Tiwi. ada Ibu Tiwi. Masuk ya Pak, di Ibu Tiwi ya Pak? Iya, ada. Oh, alhamdulillah. Ibu Tiwi, adakah Ibu Tiwi di sini? Ada. Ada ya. Ya. Baik, selamat ya Bu Tiwi. Baik Mas Age, untuk para sahabat semua, para mitra Venture yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya terima kasih yang telah bergabung. Kita ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah minggu depan kita akan membahas magnet rezeki dan beberapa lainnya motivasi dari Pak Ferry Hemhum. Ya, untuk menutup perjumpaan kita hari ini di acara webinar, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febrian.